Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat belajar. Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar matematika. Video kali ini saya akan membahas tentang proyeksi vektor ortogonal. Jadi ini lanjutan dari video yang lalu ya. Jadi lanjutan dari proyeksi skalar ortogonal. Nah, bedanya itu untuk yang proyeksi skalar berarti kan kemarin hasilnya dalam bentuk nilai jadi bilangan tanpa arah. Nah, kali ini proyeksi vektor itu kita akan mencari proyeksi vektornya, bukan skalarnya, jadi ada arahnya. Nah, untuk yang lalu kita kan mencari panjang OB aksen atau disingkat dengan panjang C. Kalau misal kalian lupa, boleh dicek di video yang sebelumnya. Jadi saya ingatkan lagi ya, ini misal ada vektor OB bisa disimbolkan B aksen, disimbolkan vektor B, terus OB aksen disimbolkan vektor C, OA disimbolkan dengan vektor A. Nah, kemarin kita kan mencarinya panjang dari OB aksen. Jadi panjangnya proyeksi ini. Proyeksinya B itu kan tegak lurus ya, pasti tegak lurus di sini. Jadi, kemarin kita itu mencarinya panjang OB aksen. Nah, sekarang kita akan mencari vektornya ini. Jadi vektor OB aksen itu besar vektornya berapa? Karena di sini ini vektor bukan skalar. Gitu. Nah, misal ini ya. Ini saya tarik di sini. Ini kan O, yang ini B aksen, yang ini A. O ke B. OB aksen itu kan C, vektor C. Jadi OB aksen itu vektor C. Terus OA itu adalah vektor B. Vektor A, mohon maaf. Nah, jadi kan OB aksen itu vektor C. Kalau OA itu adalah vektor A. Tidak jelas ya? Nah, ini. Jadi, kalau misal kita akan menanyakan berapakah vektor dari OB aksen, jadi OB aksen itu, vektor OB aksen, berarti kan hasilnya itu sama dengan panjang C dibagi panjang A dikali vektor A. Nah, sampai sini apakah kalian paham ya? Jadi ini kan perbandingannya itu perbandingan di SMP. Jadi kalau perbandingan kan C per A dikali dengan panjangnya ini. Begitu. Jadi panjang C. Misal panjang C-nya ini perbandingan materi perbandingan sebelumnya. Jadi kalau perbandingan kan C dibagi A panjang C, panjang yang kecil ini, dibagi panjang yang besar dikali sama vektor A. Nah, setelah itu panjang C sendiri kan sudah diketahui yang dari video yang lalu. Panjang C berarti kan ini proyeksi skalarnya ya. Jadi panjang C saya ingatkan lagi, panjang C itu kemarin sama dengan A dot B dibagi panjang A. Nah, ini proyeksi skalar B pada A. Kita lagi nyari proyeksi vektor B pada A. Begitu. Nah, panjang C-nya itu berapa? Ini dari video yang lalu. Jadi proyeksi skalarnya itu kan ini A dot B per panjang A. Jadi kita tulis di sini A dot B dibagi panjang A. Nah, ini untuk C saja. Yang atas, yang bawah dibagi dengan panjang A tetap dikali vektor A. Nah, setelah itu biar kalian tidak dapat mengerjakan ini, kan sama dengan gini ya, 1/2 dibagi 3 hasilnya berapa? 1/6, tinggal ini dikalikan. Nah, ini sama, jadi A tinggal dipindah ke sini, jadi hasilnya A dot B dibagi panjang A kuadrat karena ada 2 jadi kuadrat dikali vektor A. Ini adalah vektor OB aksen. Apakah ini selesai? Iya, selesai. Jadi kita sudah mendapat
rumus OB aksen atau rumus dari proyeksi vektor B pada A. Ini rumusnya. Nah, jadi ini adalah proyeksi vektor B pada A. Konsepnya sama dengan yang lalu. Kalau misal B pada A, berarti di sini panjang A pangkat 2, di sini vektornya A. Jadi dibedakan, yang ini panjang, yang ini vektornya, gitu ya. Nah, kalau misal ditanyakan proyeksi vektor A pada B bagaimana? Jadi OA aksen sama dengan, kenapa ini OA? Dikarenakan dari A pada B. Jadi OA aksen sama dengan, sama yang atas ya. Jadi A dot B dibagi, karena ini pada B, berarti ini adalah panjang B, jangan lupa pangkat 2. Dikali ini pada B, berarti ini vektornya B, gitu. Ya, dibedakan jangan sampai kebalik. Jadi kalau misal B pada A, berarti A-nya itu yang di bawah sama yang di sini. Nah, tapi kalau B berarti panjangnya B, dan ini juga vektornya B pada B-nya. Ya, semoga konsep ini kalian paham ya. Jadi jangan lupa kalau misal proyeksi vektor itu pasti dikalikan dengan vektornya, dan ini kuadrat. Tapi kalau misal proyeksi skalar yang kemarin itu tanpa dikalikan sama vektor, gitu ya. Saya akan beri latihan soal. Nah, lanjut ke latihan soalnya ya. Jadi, di sini diketahui contoh soalnya itu U sama dengan min 3I plus 3J plus 5K, dan V sama dengan min 5I plus 5J. Tidak ada K-nya ya. Tentukan proyeksi vektor ortogonal ini ya. Jadi proyeksi vektor ortogonal U pada V, yang B proyeksi vektor ortogonal V pada U. Nah, kalau yang atas U pada V, berarti bagaimana rumusnya ini? Kalau U pada V, berarti kan sama dengan U dot V dibagi pada siapa? Pada V. Jadi ini panjang V pangkat 2 dikali vektor V. Nah, kalau yang bawah berarti U dot V dibagi panjang U pangkat 2 dikali vektor U. Nah, ya, kita dimulai dari yang pertama. Kita kan pasti butuh U dot V ya. Jadi kita kerjakan U dot V-nya dulu. Jadi U dot V, jadi U dot V sama dengan, nah di sini U-nya kan min 3, 3, 5. Jadi min 3, 3, 5. Yang V itu min 5 sama 5. Min 5, 5, 0. Gini. Jadi sama dengan, jangan lupa K-nya itu 0. Min 3 dikali min 5, 15. Ditambah 3 kali 5, 15. Ditambah 5 kali 0, 0. Sama dengan 15 tambah 15, 30. Jadi U dot V-nya itu adalah 30. Nah, selanjutnya kita kan butuh panjang V sama panjang U. Kita cari dulu panjang V-nya. Panjang V sama dengan akar dari min 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2, karena K-nya 0. Sama dengan 25 ditambah 25. Jadi sama dengan, ini kan 25 kali 2 ya. 25 kali 2. Jadi akar 50 atau 25 tambah 25. Berisik ya, mohon maaf. 25 tambah 25, 50. Jadi ini sama dengan 5 akar 2. Begitu. Setelah itu kita butuh panjang U. Panjang U-nya itu sama dengan akar dari min 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Jadi sama dengan akar min 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. Jadi sama dengan 9 tambah 9, 18. 18 ditambah 25, 43. Gitu. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusi ke soalnya ya. Yang A itu yang ditanyakan misal C,
sama dengan U dot V dibagi panjang V pangkat 2 dikali vektor V. Jadi sama dengan U dot V kan sudah ketemu 30 ya, ini 30 dibagi panjang V berapa? Boleh pakai ini atau ini. Biar gampang kita pakai yang ini saja. Jadi akar 50 pangkat 2 dikali vektor V. Ini bukan panjang. Jadi vektor V-nya berapa? Min 5, 5 kan. Jadi min 5, 5, 0. Sama dengan U dot V 30. Akar 50 pangkat 2 kan 50 ya. Ini min 5, 5, 0. Jadi sama dengan, ini kan coret ya. 3/5 dikali min 5. Jadi hasilnya min 3. 3/5 dikali 5. 3. 3/5 kali 0, 0. Jadi berapakah proyeksi vektor U pada V? Hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya dalam bentuk vektor. Bedanya kalau yang contoh soal yang video yang sebelumnya itu kan dalam bentuk angka. Jadi misal 5, 3, 4. Jadi itu dalam bentuk angka. Nah, bedanya yang ini tuh pasti dalam bentuk vektor. Min 3, 3, 0. Boleh juga dituliskan min 3i plus 3j, kayak gitu ya. Selanjutnya untuk soal yang B. Untuk soal yang B, U dot V. Jadi misal U dot V per panjang U pangkat 2 dikali U. Jadi sama dengan U dot V kan sudah ketemu ya, 30. Jadi 30 dibagi akar U pangkat 2 kan ini. Jadi akar 43 pangkat 2 dikali vektor U. Vektor U-nya berapa? Min 3, 3, 5. Jadi sama dengan 30/43 dikali min 3, 3, 5. Sama dengan, dikalikan satu-satu. 30 kali min 3 kan min 90. Jadi min 90/43. 30 kali 3, 90. 90/43. 30 kali 5, 150/43. Selesai. Jadi hasilnya dalam bentuk pecahan tidak apa-apa. Nah, kalau ditanyakan apakah sama hasil dari proyeksi vektor U pada V dan hasil dari proyeksi vektor V pada U, hasilnya pasti berbeda. Jadi hasilnya untuk yang U pada V kan ini, sedangkan V pada U adalah yang ini. Jadi hasilnya berbeda. Begitu ya, sampai di sini semoga kalian paham dengan penjelasan saya yang berjelimet. Gampang kok, ini gampang. Untuk latihan soalnya saya tulis dulu ya. Nah, ini latihan soalnya ya. Jadi latihan soal untuk camilan yang kedua. Untuk camilan yang pertama, apakah ada kesulitan? Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan di kolom komentar ya. Ini untuk yang proyeksi vektor ortogonal. Jadi tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B jika A-nya itu 2i plus 3j, B-nya min 5i plus 12j. Yang kedua ini ya, 2i ini plus K, dan B 3i plus 4j. Kalau yang soal ketiga ini, jadi ada 3 soal saja. Semoga kalian bisa mengerjakan ini dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misal banyak kekeliruan ataupun kesalahan ataupun salah ucap. Terima kasih, saran dan komentar saya tunggu. Dan kalau misalnya tidak paham boleh ditanyakan di komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.